Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat di rumah pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk, teman-teman, masih semangat ya? Oke, teman-teman, Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan berjumpa kembali di pekan kelima dan pembahasan yang berbeda juga. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah ngasih kita kesempatan untuk berjumpa secara online, belajar online, dan semoga kesempatan ini tidak mengurangi semangat teman-teman dan semangat ibu untuk terus berbuat kebajikan, untuk terus semangat menuntut ilmu, menebar kebaikan. Masya Allah ya. Baik teman-teman, pembahasan kali ini tentang peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Tentunya materi kali ini berbeda dengan materi sebelumnya. Ya. Oke teman-teman, materi yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini yaitu tentang jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Nah teman-teman, jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya ini tentunya melihat kondisi geografis wilayah Indonesia yang beragam ini teman-teman. Teman-teman sudah tahu kan bahwa Indonesia ini terdapat wilayah daratan dan wilayah perairan teman-teman. Nah kondisi geografis tersebut yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat teman-teman. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau kondisi suatu wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, damai, dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Teman-teman, setelah menyimak materi Ibu, nanti teman-teman coba amatilah jenis-jenis usaha, jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar rumah teman-teman. Jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu ada juga yang bekerja di lahan persawahan, ada yang berternak ayam, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Nah, teman-teman, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bertujuan untuk memperoleh pendapatan teman-teman. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masya Allah ya. Tanpa ada kegiatan ekonomi, sepertinya kita tidak akan bisa bertahan hidup. Kita tidak akan bisa makan juga gitu, Masya Allah. Nah dengan adanya kegiatan ekonomi ini ya tentunya kita bersyukur ya, karena Allah ngasih kita akal sehat sehingga kita mampu untuk berpikir, kita mampu untuk berusaha untuk bisa bertahan hidup ini dengan baik. Berikut akan Ibu sampaikan materinya, yaitu ada beberapa jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Di antaranya, jenis-jenis usaha yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah mengelola suatu lahan dengan usaha tanam menanam teman-teman. Jadi mengelola suatu lahan, mengelola persawahan itu dengan bercocok tanam, itu dinamakan pertanian. Nah teman-teman, usaha pertanian tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga Indonesia sering disebut sebagai negara agraris. Sebutan nama tersebut, teman-teman, disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Nah, teman-teman, usaha agraris tersebut meliputi kegiatan pertanian, teman-teman. Sektor usaha tersebut berada di pedesaan dan pegunungan. Nah, contoh dari hasil pertanian itu ada jagung, padi,
kedelai, cabai, dan masih banyak lagi hasil-hasil pertanian. Yang kedua yaitu peternakan, teman-teman. Nah, peternakan adalah kegiatan mengembang biakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaatnya dan hasilnya. Nah, contoh dari hewan yang diternakan itu adalah ada sapi, ada kambing, ada ayam. Nah, peternakan tersebut bisa kita ambil dari hasilnya, yaitu terdiri atas ada daging, ada kulit, ada susu, ada bulunya. Nah, teman-teman, berdasarkan jenis hewan yang diternakan, usaha peternakan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu peternakan hewan besar. Nah, peternakan hewan besar ini, teman-teman, jenis hewannya yaitu bertubuh besar seperti kerbau, sapi, kuda. Nah, dari hasil yang didapat dari hewan tersebut, teman-teman, itu bisa kita dapatkan, bisa kita ambil hasilnya yaitu dari sisi daging, kulitnya, susunya, dan salah satunya adalah tenaganya. Nah, tenaganya ini, teman-teman, bisa kita jadikan sebagai alat transportasi, bisa membajak sawah itu. Yang kedua, teman-teman, yaitu peternakan hewan kecil. Nah, jenis hewan ini bertubuh kecil, teman-teman, seperti kambing, domba, kelinci, dan masih banyak jenis hewan-hewan kecil ini. Nah, hasil yang bisa kita dapatkan dari peternakan hewan kecil ini yaitu daging, susu, dan kulitnya. Nah, yang ketiga, teman-teman, yaitu peternakan unggas. Nah, jenis hewan ini yaitu semua jenis unggas, misalnya ayam, bebek, burung, puyuh, dan lain-lain. Nah, hasil yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan yaitu daging dan telur. Jenis usaha yang ketiga, teman-teman, yaitu perkebunan. Nah, perkebunan ini adalah usaha tanam-menanam tertentu pada lahan yang luas. Indonesia ini merupakan negara beriklim tropis, teman-teman. Oleh karena itu, tanaman pada perkebunan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ya, golongan yang pertama yaitu tanaman musiman. Nah, tanaman musiman ini, teman-teman, hanya tumbuh dan dipanen dalam satu musim, atau kurang lebih sekitar 3 bulanan itu dipanen. Nah, tanaman musiman ini, teman-teman, bisa dikatakan sebagai tanaman yang memang berumur pendek karena hasilnya itu dipanen per 3 bulan atau per 3 bulan lebih, tidak lebih dari itu. Nah, teman-teman, contoh dari tanaman musiman ini yaitu tebu, tembakau, tomat, kacang tanah, kacang merah, buah semangka, buah melon, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu tanaman tahunan. Nah, tanaman tahunan ini, teman-teman, tanaman yang memang hidupnya atau usianya itu melebihi 1 tahun lebih. Contoh yaitu kelapa sawit, cengkeh, tanaman teh, karet, dan masih banyak lagi yang memang tanaman ini usianya lebih dari 1 tahun lebih, gitu. Jenis usaha yang keempat yaitu perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada pembeli atau konsumen. Nah, orang yang melakukan usaha perdagangan disebut pedagang, teman-teman.
Nah, teman-teman, kegiatan perdagangan ini muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang-barang kebutuhan bersifat terbatas. Pada akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Yang kelima, teman-teman, yang kelima ini jenis usahanya adalah jenis usaha jasa. Nah, usaha jasa adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memberikan pelayanan terbaik, pelayanan kepada orang lain. Nah, teman-teman, jenis-jenis usaha jasa yang ada di masyarakat diantaranya adalah jasa angkutan, jasa keamanan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa bisnis, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, jasa-jasa yang diberikan oleh orang lain tersebut untuk melayani kita, yaitu kita patut menghargai teman-teman. Tanpa jasa mereka, ya kita nggak bisa melakukan kegiatan tersebut. Contoh, kalau nggak ada jasa angkutan atau transportasi, kira-kira kita bisa nggak melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, contoh dari jasa keamanan. Nah, dari jasa keamanan ini, contoh saja di lingkungan sekolah kita. Kalau tidak ada Pak Security, apakah kondisi sekolah kita aman? Belum tentu. Contoh yang ketiga adalah jasa kesehatan. Tanpa adanya petugas atau petugas klinik, petugas perawat, psikiater, dokter, kalau kita sakit, kita berobat di mana, gitu ya. Tentunya kita harus bisa membalas pelayanan yang mereka berikan kepada kita itu, salah satunya dengan senyuman, gitu. Begitu. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah pelajaran pada siang hari ini telah selesai. Materi yang Ibu sampaikan semoga mudah dipahami, dan teman-teman, Ibu berpesan kepada teman-teman, kalau teman-teman belum paham, silahkan menjapri Ibu ya, atau mengirimkan voice note ke Ibu. Nah, untuk tugasnya silahkan dikerjakan, sudah tertera di modul. Begitu teman-teman. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebelumnya Ibu mohon maaf kurang lebihnya. Tetap terus semangat, tetap jaga kondisi kesehatannya, tetap dijaga pola makannya ya teman-teman ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman hebat.